Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Melanjutkan pembahasan Mimin Bochnime sebelumnya, kali ini chapter memperlihatkan keadaan di area Kastil Aurus dunia Matahari Elbaf di mana Im Sama sedang berada di sana. Beberapa waktu yang lalu, sang pimpinan pemerintah dunia itu dikepung oleh banyak prajurit raksasa yang datang ke tempat itu tak lama setelah Im Sama baru saja tiba. Im Sama memang memancarkan aura Haki Shoku yang sangat mengerikan di tempat itu. Namun, hal tersebut malah menarik perhatian dari banyak raksasa yang ada di sekitar sana. Im Sama pun memanfaatkan para raksasa itu untuk melakukan suatu pemanasan sebelum dia memasuki pertarungan puncak melawan Luffy dan Loki nanti. Pemanasan memang dibutuhkan oleh Im Sama sekarang ini sebab sudah selama ratusan tahun dia tidak bertarung serius dengan tubuh aslinya. Biasanya dia hanya merasuki kesatria suci ataupun para gorose. Bahkan bisa kita lihat juga saat Im Sama baru muncul di Elbaf, dia sempat mengeluarkan darah dari sisi kiri mulutnya yang menandakan bahwa tubuhnya memang sedang tidak baik-baik saja. Tubuh yang selama ratusan tahun tidak digunakan bertarung tentu wajar mengalami hal seperti ini. Bahkan tubuhnya pun bisa dibilang belum terbiasa dengan lingkungan luar sekarang. Jadi sebelum bertarung melawan Luffy si pemilik kekuatan Nika dan Loki si pemilik kekuatan Nidok, Im Sama terlebih dahulu harus pemanasan dan membiasakan tubuhnya untuk bertarung serius lagi. Kedatangan para prajurit raksasa ke sana adalah suatu keuntungan bagi Im Sama itu sendiri karena bisa digunakan menjadi bahan pemanasan untuknya. Dan kini dalam waktu singkat dia telah berhasil membereskan semuanya. Im Sama juga telah menggunakan teknik domsai kepada para raksasa itu sebelum bertarung tadi, sehingga mereka sekarang tidak mati meski sudah dihajar oleh Im Sama sampai tumbang. Bagaimanapun juga, Im Sama masih membutuhkan para raksasa itu untuk tetap hidup sebab setelah Im Sama mengambil alih Pulau Elbaf, mereka bisa berguna sebagai kekuatan tempur pemerintah dunia dalam perang akhir nanti. Namun setelah membereskan para prajurit raksasa tadi, kini datang dua musuh yang baru. Kedua musuh itu langsung melancarkan serangan, tapi tentu Im Sama bisa menghindarinya dengan mudah. Dua musuh tersebut tak lain adalah Zoro dan Gaban yang datang dari desa barat. Kilas balik singkat pun diperlihatkan, di mana Gaban berkata bahwa saat ini kondisi Luffy masih belum pulih. Jadi Gaban merasa bahwa dirinya harus mengulurkan waktu untuk menghadapi musuh terkuat itu terlebih dahulu. Zoro bertanya bagaimana kondisi Gaban sekarang, karena dia sebelumnya sempat terluka cukup parah. Gaban menjawab kondisinya sekarang sudah semakin baik, jadi tak masalah untuk mulai bertarung lagi. Zoro pun akhirnya memutuskan untuk ikut bersama Gaban menghadapi si musuh terkuat itu, karena dalam hati Zoro juga sebenarnya sangat penasaran dengan sang musuh tersebut. Kilas balik singkat pun berakhir dan kembali ke masa kini. Zoro dan Gaban sudah tiba di hadapan Im Sama. Im Sama pun berkata bahwa lawan pedang yang rencananya akan dia lawan nanti malah datang sendiri ke hadapannya. Orang yang Im Sama maksud di sini tentu adalah Zoro, karena memang dari awal kemunculan Im Sama di Elbaf, dia sudah menargetkan Zoro untuk segera dihabisi. Sebab Zoro beberapa waktu yang lalu sempat ingin menusuk jantung mekanisme milik Somerset untuk membuat kesatria suci itu bisa benar-benar mati. Namun Im Sama menggunakan Haki Shokunya untuk melindungi jantung Somerset itu, sehingga tusukan pedang Zoro pun tidak bisa menembusnya. Dari situlah Im Sama merasa bahwa Zoro harus segera dihabisi karena dia telah berhasil menemukan kelemahan dari para kesatria suci. Mau sebanyak apapun mereka diserang, mereka bisa langsung beregenerasi kembali secara instan. Bahkan meski mereka diserang dengan serangan berlapis Haki Shoku, regenerasi mereka hanya akan melambat saja. Namun jika jantung mekanismenya dihancurkan, maka kesatria suci itu akan benar-benar mati. Dengan begitu, menurut Im Sama, orang yang sudah tahu banyak seperti Zoro harus segera disingkirkan. Selain Zoro, Gaban harus segera disingkirkan karena Gaban berada di area yang sama dengan Zoro tadi, sehingga dia pun mengetahui mekanisme jantung para kesatria suci. Im Sama juga sebenarnya sudah mengenal Gaban sejak lama sebagai salah satu kru terkuat dalam bajak laut Roger dulu. Im Sama bilang bahwa pada masa lalu langkah bajak laut Roger itu terbilang sangat mengkhawatirkannya karena kelompok itu berhasil menemukan harta legendaris One Piece. Dengan kesal, Im Sama berkata, bahkan karena Roger jugalah era keemasan bajak laut ini bisa terjadi sampai sekarang. Era di mana banyak orang dari berbagai penjuru dunia berlayar sebagai seorang bajak laut memang dimulai dari pidato Roger sebelum kematiannya. Walau Im Sama kesal ketika mengingat semua itu, tapi dia mulai kembali tenang. Dia pun berkata, semua ini memang tidak bisa terhindarkan. Apa yang terjadi adalah bagian dari rangkaian takdir yang sudah dimulai sejak lama sekali. Gaban pun bilang pada Im Sama bahwa kekalahan pemerintah dunia pada masa depan nanti juga merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan. Jadi cepat atau lambat, pemerintah dunia memang ditakdirkan untuk hancur. Gaban memang adalah salah satu orang yang sudah tahu soal sejarah dan juga banyak rahasia dunia, sehingga tak heran jika dia berkata bahwa kekalahan pemerintah dunia sudah ditakdirkan di masa depan nanti. Namun menurut Im Sama, takdir itu masih bisa diubah. Jadi kehancuran pemerintah dunia masih bisa dicegah. Berhubung Zoro tidak tahu soal sejarah dunia dan juga tidak tahu soal rahasia dunia, dia berkata bahwa apakah mereka sudah selesai bicaranya? Mari kita sekarang segera mulai saja pertarungannya. Im Sama pun menanggapi itu dengan bilang, kebetulan sekali Zoro dan Gaban akan menjadi pemanasan yang lebih baik dibanding para raksasa yang sudah tumpang tadi. Zoro yang mendengar itu pun menjadi cukup kesal karena dia hanya dianggap sebagai lawan untuk pemanasan saja. Gaban pun di sini bisa melihat Zoro agak emosi sehingga dia mencoba mengingatkan Zoro untuk tetap tenang
bertarung, tapi Zoro menolak untuk tenang. Sang pekara pedang bajak laut berjuluk itu berkata bahwa kali ini dia akan bertarung dengan penuh kemarahan. Dari pertarungan melawan kesatria suci sebelumnya, dia selalu menahan diri dan bertarung dalam keadaan tenang. Jadi dalam pertarungan melawan sang pemimpin pemerintah dunia itu, Zoro tidak mau bertarung dengan tenang lagi. Dia ingin langsung serius dan menggunakan 100% kekuatannya. Gaban hanya tersenyum dan bilang jika itu memang keputusan Zoro, tentu Gaban akan mendukungnya, sebab Gaban sendiri juga akan mengerahkan seluruh kemampuan yang dia miliki. Im Sama sudah berani mengecah di Pulau Elbaf, negeri tempat di mana istri dan anak Gaban berada. Perbuatan dari Im Sama itu akan membahayakan nyawa orang-orang yang Gaban sayangi di pulau ini. Jadi sang tangan kiri Raja Bajak Laut Roger itu sama sekali tidak akan menahan diri. Semangat masa mudanya untuk bertarung habis-habisan tiba-tiba menjadi membara. Zoro pun tersenyum seram dan bilang, baguslah kalau begitu. Zoro lalu memancarkan aura yang sangat besar dari dalam tubuhnya. Im Sama yang melihat itu pun secara spontan teringat kepada Ryuma, sosok yang diagungkan sebagai dewa pedang pada masa lalu. Im Sama di hadapannya ini memang memiliki potensi yang tidak main-main. Dia berpotensi menjadi pemegang pedang terkuat pada masa depan nanti. Dalam waktu singkat, Zoro dan Gaban pun segera menerjang ke arah Im Sama di sana, di mana senjata keduanya pun memancarkan petir hitam Hashoshoku yang sangat besar. Meski melihat mereka berdua yang menerjang sekuat tenaga, Im Sama tetap tenang melihat aksi mereka berdua itu. Dia pun berkata, ini kesempatan bagus untuk menguji jurus-jurus yang sudah lama tidak dia gunakan. Im Sama pun mengeluarkan tangannya dan bersiap untuk melakukan sesuatu. Im Sama mencoba menggunakan teknik Dominiverse pada Zoro dan Gaban. Kedua orang itu pun sadar bahwa gerakan tangan itu adalah teknik yang bisa mengubah orang lain menjadi iblis, sehingga mereka berdua yang tadinya menerjang kini merubah arah serangannya ke samping menjadi gerakan menghindar. Gaban pun berkata kepada Zoro untuk berhati-hati karena itu adalah teknik untuk mengubah orang lain menjadi iblis. Zoro pun menanggapi dengan bilang dia tahu soal hal itu karena para raksasa sebelumnya sempat memberitahu Zoro soal hal tersebut. Gaban pun di sini heran, bukankah teknik Dominiverse itu hanya bisa digunakan ke orang-orang yang sedang berada di kampung halamannya sendiri? Tapi kenapa Im Sama mencoba menggunakannya kepada dirinya dan juga Zoro? Tempat kelahiran Gaban bukanlah di Elbaf. Dia di sini hanyalah seorang pendatang. Zoro juga tidak lahir di Pulau Elbaf. Dia lahir di desa Shimozuki di wilayah East Blue. Jadi seharusnya Dominiverse tidak akan berdampak kepada mereka berdua. Gaban pun menduga bahwa Dominiverse milik Im Sama itu memiliki beberapa tingkatan. Ada tingkatan yang hanya bisa digunakan ke orang-orang yang berada di kampung halamannya sendiri, dan ada pula tingkatan yang bisa digunakan ke orang-orang yang sedang tidak berada di kampung halamannya sendiri. Dengan kata lain, Im Sama bisa menggunakan teknik itu ke semua orang sesuai dengan keinginannya. Hanya Luffy sang pemilik kekuatan Nika dan Loki sebagai pemilik kekuatan Nidok saja yang kebal terhadap jurus tersebut. Karena sebelumnya Im Sama memang sempat mencoba menggunakan teknik itu kepada mereka berdua tapi tidak berhasil. Di saat Zoro dan Gaban masih terkejut dan menghindari serangan Dominiverse itu, Im Sama di hadapan mereka tiba-tiba langsung menghilang. Beberapa saat kemudian, dalam waktu singkat, Im Sama pun tiba-tiba muncul lagi dan mencoba menusuk Zoro dari titik butanya. Titik buta Zoro adalah sebelah kiri karena memang mata kiri Zoro masih menutup. Zoro memang sempat menggunakan Kenbun Shokuhakinya, tapi karena Kenbun Shokuhaki Zoro belum di level tinggi, maka dia tidak sempat menghindari serangan cepat dari Im Sama itu. Namun untung saja Gaban menggunakan kecepatan penuhnya untuk menangkis serangan Im Sama tersebut, sehingga Zoro masih bisa selamat. Berbeda dengan Zoro, Gaban ini justru unggul di Kenbun Shokuhakinya. Bahkan jika dibandingkan dengan Rayleigh sekalipun, Kenbun Shokuhaki milik Gaban masih lebih unggul. Meski berhasil menangkis, tapi Gaban dan Zoro tetap terpental jauh sampai menabrak pohon karena daya dorong dari serangan Im Sama tadi terbilang sangat kuat. Gaban berkata, untung saja dirinya tepat waktu. Kalau tidak, maka Zoro pasti sudah mati. Zoro pun berterima kasih kepada Gaban. Dirinya memang tadi sempat lengah dan kewaspadaannya sempat menurun. Im Sama juga tadi mengincar titik butanya, sehingga itu semakin menyulitkan posisi Zoro. Gaban bilang di antara 3 jenis haki, Zoro memang paling kurang di Kenbun Shokuhaki. Bahkan jika dibandingkan dengan Sanji, Kenbun Shokuhaki Zoro masih di bawahnya. Mendengar dirinya dibandingkan dengan Sanji tentu membuat Zoro menjadi terpelatuk. Zoro pun langsung bertekad untuk meningkatkan kemampuan Kenbun Shokuhakinya dalam pertarungan ini supaya tidak kalah dari si alis keriting itu. Gaban Hari berkata, Zoro dan Sanji benar-benar mirip seperti dirinya dan Rayleigh pada masa lalu. Dua kru terkuat Roger itu juga memiliki persaingan satu sama lain. Rayleigh unggul di Buso Shokuhaki dan Hao Shokuhaki, sedangkan Gaban unggul di Kenbun Shokuhaki. Zoro dan Sanji juga sama. Zoro unggul di Buso Shokuhaki dan Hao Shoku, sedangkan Sanji unggul di Kenbun Shokuhaki. Gaban pun bilang, baiklah kalau begitu dirinya akan membimbing Zoro dalam meningkatkan Kenbun Shokuhakinya dalam pertarungan ini. Sebab melawan sosok seperti Im Sama harus pintar-pintar menghindar dan juga menangkis, karena serangan dari sang pimpinan pemerintah dunia itu terbilang sangat mematikan. Terkena satu serangan saja dengan telak, maka mereka bisa langsung kehilangan nyawa. Im Sama pun di kejauhan mulai mendekati Zoro dan Gaban lagi. Dirinya berkata dia akan mencoba menggunakan Dominiverse lagi kepada mereka berdua, karena akan bagus jika mereka berdua bisa dia kendalikan. Namun jika Dominiverse gagal lagi, maka berarti langsung habisi saja keduanya. Sementara itu di area lain yang cukup jauh dari sana, Luffy masih memakan daging bersama dengan Loki dan Ragnir. Kondisi Luffy sekarang belum kembali normal, dan dalam kondisi itu dia agak kesulitan menggigit daging yang ada di tangannya, sebab makanan tersebut sekarang
sekarang dalam keadaan beku. Makanan-makanan yang dimakan oleh Luffy dan Loki sekarang diambil dari persediaan makanan dari dalam sekolah Woru. Seperti yang kita tahu, beberapa waktu yang lalu, Lilith membekukan sekolah itu untuk memadamkan api yang kian besar di sana. Pembekuan tersebut membuat daging dan makanan-makanan di dalamnya ikut membeku juga. Jika saja Luffy dalam keadaan normal, bukan masalah baginya untuk memakan daging beku. Tapi dalam keadaan yang lemah dan kurus seperti sekarang, memakan daging beku itu membutuhkan banyak waktu. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, yaitu Mary Joyce. Aksi Leviathe yang mencoba menyusup ke sana akan kembali ditampilkan. Setelah pertempuran antara pasukan revolusi dan pemerintah dunia selesai, Leviathe yang sebelumnya berada di bawah Red Line itu di markas Uminozoi ingin mencoba masuk ke Mary Joyce. Dia merasa bahwa dalam kondisi Mary Joyce yang sekarang masih dalam keadaan perbaikan, pertahanan di sana pasti sedang sangat melonggar. Leviathe pun terbang ke sana sambil menghilangkan hawa keberadaannya. Namun meski hawa keberadaan Leviathe hilang, para Gorosei dan Kesatria Suci masih bisa mendeteksinya dengan Kenbun Chokohaki, sehingga Garling dari ruangan Mary Joyce dan Shamrock dari ruangan Kesatria Suci secara bersamaan mendatangi lokasi Leviathe. Leviathe yang merasakan kehadiran mereka pun terkejut dengan hal itu, padahal dirinya sudah menghilangkan hawa keberadaan, tapi dia masih bisa ketahuan. Kenbun Chokohaki milik Gorosei dan Kesatria Suci memang berada di level berbeda. Beberapa saat kemudian, Leviathe pun bisa melihat bahwa ternyata yang mendatanginya itu justru adalah orang-orang yang paling merepotkan. Menurut Leviathe, di antara para Gorosei, Garling lah yang tidak ingin dihadapi, dan di antara para Kesatria Suci, Shamrock jugalah yang paling tidak ingin dihadapi, sebab kedua orang itu berasal dari keluarga Vigarland sama seperti Sangshi Rambut Merah, yang mana diketahui bahwa keluarga Vigarland memang memiliki kemampuan haki yang sangat hebat. Leviathe tadinya ingin langsung terbang pergi dari sana karena akan berbahaya jika dia dikalahkan dan ditangkap oleh pihak pemerintah dunia. Jika itu terjadi, dirinya pasti akan diinterogasi terkait rencana-rencana dari pihak bajak laut Kurohige. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!